tahun 2024 minimal 98% itu penduduk sudah terdaftar dalam program JKN. Nah, kalau sisi pendaftaran sudah terdaftar, nanti akan dicek nih berapa banyak nih dari 98% sudah terdaftar, berapa banyak yang aktif BPJS-nya. Terkadang seperti ini, ada masyarakat yang mohon maaf lupa bayar, ya lupa bayar iuran, menunggak BPJS Mandiri, itu kurang lebih mungkin di atas lah 5 juta atau sampai 10 jutaan. Ketika diminta untuk BPJS-nya aktif, kok kami harus suruh bayar tunggakan semuanya? Kalau ada sisi negatif dari netizen, itu nggak masalah. Itu sebagai semangat kita untuk lebih menyampaikan ke masyarakat. Mungkin masyarakat belum terinfo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Tribuners, jumpa lagi bersama saya Yunike Carolina dalam program Bincang Tribun bersama BPJS Kesehatan Kantor Cabang Bengkulu. Sudah hadir bersama saya di studio Tribun Bengkulu Kabak Kepesertaan BPJS Kesehatan Kantor Cabang Bengkulu, Bang Riko Hanggara. Apa kabar, Bang? Sehat. Sehat ya, Bang. Ini udah kedua kali ya, Bang, di studio? Bener. Ya. Nah, untuk podcast kita hari ini kita akan mengangkat tema tentang implementasi Peraturan Polisi Nomor 2 Tahun 2023 tentang SIM. Ini bisa dijelaskan ini, Bang, apa sih sebenarnya kaitannya antara BPJS Kesehatan dengan SIM ini di mana, Bang? Oh, jadi gini, Mbak Ike. Di awal sebenarnya sudah ada peraturan instruksi Presiden ya, Nomor 1 Tahun 2022 tentang optimalisasi program JKN. Jadi ditujukan kepada 30 kementerian lembaga terkait. Nah, salah satunya memang di Kepolisian Negara Indonesia. Ini alhamdulillah Pak Kapolri sudah mendukung penuh dalam program JKN, sudah menerbitkan peraturan kepolisian nomor 2 tahun 2023 tentang SIM. Jadi memang syarat perpanjangan maupun pemohon SIM baru itu wajib menunjukkan kepesertaan atau melampirkan kepesertaan JKN KIS yang aktif. Seperti itu, Mbak Ika. Tujuannya sendiri apa nih, Bang? Untuk dengan adanya syarat JKN ini sebagai untuk membuat SIM ini, tujuannya apa sih, Bang? Jadi satu sisi gini, pemerintah itu niatnya untuk melindungi seluruh warga negara Indonesia memiliki jaminan kesehatan, tujuan utamanya. Satu sisi lagi memang ada target RPJMN, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Jadi pemerintah pusat itu sudah menargetkan nih, tahun 2024 minimal 98% itu penduduk sudah terdaftar dalam program JKN. Nah, kalau sisi pendaftaran sudah terdaftar, nanti akan dicek nih berapa banyak nih dari 98% sudah terdaftar, berapa banyak yang aktif BPJS-nya, seperti itu. Sudah berlaku kapan ini, Bang? Kalau untuk SIM itu sudah berlaku, Mbak, per tanggal 1 November 2024 termasuk ini. Di Bengkulu ya? Termasuk. Sudah. Senasional sudah berlaku. Senasional ya. Karena kalau sebelum November itu ada ini apa? Baru beberapa wilayah tertentu aja kan uji coba. Nah, untuk November ini kayaknya mungkin udah berlaku secara nasional. Nah, gimana untuk di Bengkulu sendiri, Bang, implementasinya? Sudah berjalan? Gimana? Dan respon dari masyarakat sendiri gimana sih? Bikin SIM harus jadi peserta JKN dulu. Ya, jadi kalau satu sisi kita sudah persiapan matang nih, Mbak Ika. Jadi kita sudah berkoordinasi dengan seluruh jajaran yang terkait tentang penerbitan SIM, baik itu di Polda maupun Polres Provinsi Bengkulu, seperti itu. Alhamdulillah kita sudah melakukan Vikon dan satu pemahaman lah dengan petugas-petugas SIM. Nah, untuk efeknya seperti ini kita sampaikan nih untuk masyarakat, jangan ragu lah, jangan terlalu cemas, karena memang kondisi di Kota Bengkulu misalkan itu sudah terdaftar program JKN, sudah tercover semua. Tapi memang kalau tingkat keaktifan peserta itu di angka 86%, berarti ada kurang lebih 14% BPJS-nya nggak aktif nih di Kota Bengkulu. Nah, ini kenapa seperti ini? Biar masyarakat ini tahu loh kondisinya BPJS-nya aktif atau tidak ketika mengurus atau memperpanjang SIM baru, seperti itu. Ini mau bikin SIM atau perpanjangan aja syarat untuk ini aktif harus sebagai peserta JKN ini, Bang? Ya, itu dua-duanya, Mbak. Dua-duanya ya? Baik itu perpanjangan maupun buat SIM baru. Jadi ini sebenarnya bermanfaat juga bagi warga untuk mengingatkan ya. Kadang kita ini warga itu kayak suka lengah karena kita nggak pernah pakai kartu JKN, lupa mungkin bayar mana. Jadi mungkin lewat persyaratan perpanjangan SIM atau bikin SIM kita diingatkan ya, Bang, itu mungkin lebih dampak positifnya. Benar. Sebenarnya. Kebanyakan masyarakat ini kan ketika dia dirawat di rumah sakit, dia nggak tahu BPJS aktif tidak, ya kan? Ketika sudah dicek tidak aktif, itu
kasihan tuh masyarakat ya kan. Iya. Saya cemas-cemas nih, bayar pakai apa? Tapi kalau sudah kita syaratkan dalam pemerintah sudah mensyaratkan dalam SIM, baik itu SIM baru maupun perpanjang SIM, itu sudah terdetek di awal, Mbak. Terdetek di awal. Nah, kalau memang belum aktif, ayo diarahkan nih kantor BPJS. Dulu. Seperti itu. Oke. Jadi untuk di Bengkulu sendiri ini November berarti hampir 2 bulan ya Bang diberlakukan. Respon masyarakat seperti apa Bang? Positif kah atau gimana kah sejauh ini? Ya. Dan ada dampak nggak untuk pengaruh jadi aktif banyaknya lagi aktif kepesertaan JKN di Bengkulu ini? Oke. Satu sisi kami ucapkan terima kasih dulu sebenarnya Mbak Ike ke seluruh jajaran Polres maupun Polda itu sudah membantu pemerintah dalam artian ini. Ketika ada masyarakat yang mengurus SIM ternyata BPJS-nya tidak aktif atau memang belum terdaftar atau menunggak, alhamdulillah dari pihak kepolisian sudah mengarahkan nih, ayo dong kalau yang menunggak tolong dibayar dulu nih, kalau dia belum terdaftar ayo dong daftar dulu nih. Jadi kalau signifikan naiknya, alhamdulillah sudah ada kenaikan. Tapi memang kondisi yang tadi sampaikan di awal untuk Kota Bengkulu kita sudah tercover sudah cukup tinggi, Mbak. Jadi kalau untuk signifikan naiknya sampai ratusan pendaftaran baru itu sebenarnya tidak sampai seperti itu. Mungkin 1 bulan kurang lebih ada 25 sampai 30 lah yang mengurus perpanjang atau pengaktifan kembali BPJS-nya seperti itu. Selain di Polresta Bengkulu nih Bang, kita kan ada 6 wilayah kerja ya di bawah kantor cabang Bengkulu ini ya, BPJS Kesehatan. Nah di Polres-Polres lain ini sudah diterapkan juga kah? Jadi kalau untuk wilayah BPJS Bengkulu itu memang benar ada 6 kabupaten kota, itu sudah semua. Sudah semua ya. Termasuk wilayah BPJS cabang Curup. Oh Nah, ya, ada 4 kabupaten kan. Kemarin untuk Vikon Zoom-nya dengan jajaran itu sudah kami serentakkan tuh seprovinsi seperti itu Mbak Ike. Ini kalau misalnya ada pendampingan khusus nggak ketika kita mau perpanjang SIM nanti misalnya ada orang BPJS kesehatannya di loket, ada nggak Bang seperti itu atau mungkin sosialisasinya ada poster atau kayak gimana? Jadi memang di tahap awal kita memang sudah ada pendampingan tuh Mbak. Petugas-petugas kita standby di loket-loket penempatan SIM. Itu yang hari pertama ya, hari pertama di tanggal 1 November 2024 kemarin. Nah, langkah-langkah selanjutnya memang ketika ada kendala lanjutan, itu petugas kepolisian itu sudah bantu mengarahkan. Ada kontak person yang kami tinggalkan di loket-loket tersebut. Ketika ada masyarakat kendala, silakan kontak saja. Ada ya, berarti di pos pembuatan SIM itu udah tersedia ya, Bang ya. Benar, baik. Jadi nggak bikin susah atau ribet masyarakat sebenarnya ya, Bang. Apalagi kalau misalnya udah nggak aktif kita untuk mengaktifkan cukup pakai JKN ya, bisa ya? Apa mobile JKN ya, aplikasi ya? Iya, aplikasi mobile JKN itu. Ya, bisa ya? Bisa itu ngeceknya, Mbak. Lewat ini kan, misalnya kita nggak ada tunggakan dan itu berarti nggak aktif ya, Bang. Benar. Nah, ketika mau perpanjangan SIM, kita baru tahu nih, oh ya saya ini nggak aktif dan kita di saat itu juga mau bayar tunggakan itu bisa kan? Lewat JKN asal punya aplikasi mobile JKN tadi. Benar, itu gunanya aplikasi mobile JKN itu banyak manfaat. Jadi selain mengecek status kepesertaan Mbak Ike, kita bisa juga ngecek tunggakan kita nih seberapa besar nih tunggakan. Ketika dibayar tunggakannya memang langsung otomatis itu aktif tuh status BPJS Mandiri. Seperti itu. Berarti nggak perlu lama harus menunggu kita mau bikin SIM nih. Takutnya mungkin masyarakat harus ngurus ke BPJS ini lama lagi saya bikin SIM. Enggak ya kayaknya. Enggak ada nggak perlu khawatir ya Bang ya untuk masyarakat ya. Nggak usah. Nanti kita bantu pokoknya BPJS siap bantu. Siap bantu ya Bang. Nah, untuk kan ini perpanjangan atau bikin baru SIM pakai JKN, syarat JKN aktif. Apakah SIM ini bisa digunakan untuk jaminan berobat ketika kita terjadi kecelakaan? Ada nggak Bang? Atau memang ya sekedar syarat aja? Oke. Jadi untuk JKN itu identitasnya terkoneksi dengan nomor induk pendudukan. Jadi ketika mau berobat, otomatis menunjukkan nomor NIK yang ada di KTP maupun KK Mbak Ike. Tapi kalau mau berobat menunjukkan SIM itu di luar sebenarnya. Tapi tadi salah satu syarat SIM itu memang ketika nanti ada kecelakaan lalu lintas, itu membutuhkan syaratnya SIM ketika mengurus laporan polisi ketika kecelakaan lalu lintas. Seperti itu. Nah sejauh ini ada nggak Bang selama hampir 2 bulan kita berlakukan syarat JKN aktif ini keluhan yang kita terima dari masyarakat atau masuk lewat kepolisian ada nggak Bang yang mungkin dikoordinasikan sama BPJS-nya? Ya, jadi terkadang seperti ini, ada masyarakat yang mohon maaf lupa bayar, lupa bayar iuran, menunggak BPJS Mandiri itu kurang lebih mungkin di atas lah 5 juta atau sampai 10 jutaan. Ketika diminta untuk BPJS-nya aktif, kok kami harus suruh bayar tunggakan semuanya seperti itu. Tapi
Intinya gini, BPJS Kesehatan itu mensyaratkan kepesertaan JKN KIS aktif dengan syarat, ketika dia menunggak BPJS Mandiri, Mbak, itu cukup daftar dulu program rehab saja. Program rehab. Heeh. Dia daftar program rehab saja menunjukkan dia berhasil daftar program rehab, itu sudah bisa dilanjutkan tuh untuk dapatkan SIM-nya, seperti itu. Jadi biarpun tunggakannya itu belum dilunasi, tapi dia sudah ada niat nih untuk mendaftar program cicilan, itu sudah bisa lanjut tuh. Oh, sudah bisa ya, tuh, Bang? Mbak. Dan bisa diterima tuh SIM-nya, bisa lanjut Sudah tuh. ya, Iya. jadi ya benar-benar nggak ada yang memberatkan masyarakat, enggak ya? Enggak lah, Mbak. Nah, untuk koordinasi sama kepolisian sendiri sejauh ini gimana, Bang, selama implementasi atau penerapan syarat JKN aktif untuk pembuatan SIM ini? Ya memang kalau BPJS Kesehatan terus berkoordinasi ya. Kita tidak lepas juga teman-teman kepolisian seperti itu. Ketika ada kendala, silakan langsung hubungi BPJS Kesehatan. Tetapi kami juga sudah menitipkan aplikasi web ya yang bisa ngecek status kepesertaan masyarakat ini aktif atau tidak melalui nomor NIK. Jadi ketika petugas kepolisian menerima berkas, mereka cek tuh nomor NIK-nya. Koneksi dengan BPJS. Aktif nggak kepesertaan mereka ini? Kalau tidak aktif, otomatis mereka membantu mengarahkan untuk kontak langsung nih petugas BPJS, atau bisa tadi kata Mbak, bisa lewat aplikasi mobil JKN. Cek seperti itu. Udah gampang ya, Bang. Iya, udah simpel. Nih, Bang, terkait sosialisasi sendiri terkait Perpol ini sebelum diterapkan, apakah kita pernah mensosialisasi ke masyarakat atau ya ketika diterapkan saat itu juga kita baru sosialisasi? Ya. Jadi kalau untuk sebenarnya uji coba nasional ini pertanggal 1 November untuk Perpol 2 ini tentang SIM ya. Jadi 6 bulan sebelumnya itu sudah gencar sebenarnya untuk menyampaikan ini kepada masyarakat. Nah, 6 bulan ini memang ketika ada kegiatan sosialisasi maupun rapat forum dengan pemerintah daerah, baik itu dengan yang lain, itu kami tetap menyampaikan bahwa nanti di tanggal 1 November itu sudah mulai berlaku nih syarat kepesertaan JKN KIS aktif untuk masyarakat ketika mengurus SIM seperti itu, Mbak. Itu sudah kami info. Sudah berarti ya, sudah. Bang. Jadi masyarakat pun nggak akan kaget misalnya ketika mau memperpanjang SIM diminta ini ditanyain kan JKN kamu aktif nggak gitu, kartu kamu aktif nggak gitu ya, nggak lagi ya? Termasuk mungkin udah nempel poster kayaknya di ini pos pembuatan SIM sudah ada ya, poster sama banner juga sudah kita pasang. Tapi mungkin masih ada juga nih masyarakat yang belum terinfo seperti itu. Kita akui pasti masih ada lah, Mbak. Dan semuanya masyarakat ini dapat informasi yang sudah kita berikan di 6 bulan kemarin sebelum uji coba nasional. Kita dari BPJS artinya udah gencar sosialisasi, termasuk mungkin dari kepolisian ya, syarat untuk pembuatan SIM baru ya, Bang. Kalau kepolisian tuh kami lihat di IG medsos mereka sudah pasang tuh syarat-syarat pembuatan SIM, sudah ada tuh kepesertaan JKN KIS aktif. Mereka sudah membuatkan. Termasuk di pemberitaan di media-media kemarin itu memang gencar sih, Bang, aktif ini apa syarat pembuatan SIM baru gitu kan. Benar, Maiko. Jadi ketika ada informasi itu kami juga minta bantu sharekan juga ke grup-grup WhatsApp seperti itu biar masyarakat bisa menyebarkan langsung. Iya. Bang, sejauh ini Bang apa nih harapan kita terhadap peraturan polisi nomor 2 tahun 2023 ini tentang SIM? Jadi sebenarnya kami ucapkan terima kasih banyak ya untuk kepolisian sudah mendukung penuh dalam program JKN. Kita harapkan memang ketika pembuatan SIM, pengurus SIM ini dicek pesertaannya JKN itu tidak aktif, alhamdulillah nanti kedepannya bakalan aktif nih, Mbak. Kita harapkan memang seluruh kepesertaan di Kota Bengkulu, di seprovinsi Bengkulu lah ya, itu BPJS-nya kalau bisa memang seluruhnya aktif dan keadaan aktif. Dan mereka ketika dirawat di rumah sakit ketika ada yang sakit itu tidak perlu ragu lagi, sudah tenang mereka karena kemarin kami sudah ngurus SIM nih. Kami BPJS-nya aktif. Ketika malam nanti tiba-tiba sakit, dia sudah tenang seperti itu, Mbak. Tapi maksudnya karena ini mungkin SIM-nya 5 tahun sekali, ya tetap sepertinya perlu diingatkan juga masyarakat jangan hanya ketika mau ngurus SIM baru aktif ya, Bang. Bener. Makanya kita harus minta masyarakat juga untuk download aplikasi JKN Mobile untuk mantau data itu. Tinggal dicari di Play Store ya, Bang. Tinggal download. Play Store. Gampang ya. Simple ya. Iya. Nah, kalau untuk bagi masyarakat untuk mengaktifkan JKN saat dalam pengurusan SIM itu akses kemudahan itu ada nggak sih, Bang? Diberi kemudahan misalnya nggak perlu antri atau gimana? Gini, dia kan JKN-nya nggak aktif nih ya. Terus tiba-tiba mau ini perpanjang SIM, apakah ada akses kemudahan tersendiri?
Ya, kalau untuk masyarakat ketika dapat info misalkan BPJS-nya tidak aktif, mau urus baru lagi, kalau datang ke kantor BPJS otomatis dia ikut antrian seperti itu ya, karena memang sudah banyak juga yang masyarakat yang mengurus yang lain. Tetapi ketika ada kendala, kita sudah tempel sebenarnya kontak-kontak person petugas kita yang di loket-loket SIM seperti itu. Jadi ketika ada kendala, Bapak Ibunya bisa langsung tuh kontak petugas kita. Nanti via WhatsApp kita akan langsung bantu proses seperti apa. Mau daftar BPJS Mandiri kah? Atau mau bayar tunggakan, nanti informasi lebih lanjut bisa ketemu. Bisa. Gampang, nggak perlu khawatir lah ya dengan masyarakat soal aturan ini tentunya ya Bang ya. Sejauh ini ada nggak Bang dari BPJS Kesehatan mendengar komentar ya jelek dari netizen soal aturan ini, dan bagaimana cara kita mengatasinya gitu kan? Ada nggak Bang? Ya. Kondisi seperti itu kalau netizen otomatis pasti ada. Ada ya. Ada baik kalau pro dan kontra ya, tadi ya. pasti ada pro dan kontra. Tetapi yang perlu kita sampaikan sekarang satu pemahaman ke masyarakat. Inilah manfaatnya kepedulian dari pemerintah. Sebenarnya mereka tuh peduli loh dengan kita masyarakat ini, memastikan bahwa BPJS-nya itu aktif. Itu tujuannya. Tapi kalau ada sisi negatif dari netizen itu nggak masalah. Itu sebagai semangat kita untuk lebih menyampaikan ke masyarakat. Mungkin masyarakat belum terinfo. Nih terkait kita kembali lagi ke layanan JKN Mobile nih tadi Bang, karena kayaknya kalau penting nih bagi kita kan punya ini aplikasi JKN Mobile, karena tadi kan kita mau mengaktifkan JKN ketika mau bikin SIM, kita nggak perlu ke loketnya kantor BPJS kan, cukup lewat itu kan Bang. Nah, mungkin bisa dijelaskan sedikit Bang fiturnya itu di mana, diinfokan apa di dalam apa sih nama di dalam aplikasi mobilenya itu. Jadi kalau untuk di aplikasi JKN, masyarakat yang pertama cek di fitur info peserta. Info peserta. Nah, di sana kelihatan tuh status BPJS kita, saat kita itu aktif atau tidak aktif. Tidak aktif karena apa? Apakah karena memang BPJS Mandiri menunggak? Kalau BPJS Mandiri menunggak, nanti bisa beralih ke fitur lain. Ada fitur info iuran. Info iuran itu bisa mengecek berapa nominal tunggakan kita, seperti itu. Tapi kalau ketika data itu data tidak aktif, mungkin dari pemerintah pusat itu bisa laporan kembali nih ke BPJS, nanti kita bantu arahkan apakah nanti mengurus ke dinas sosial untuk pengaktifan kembali pemerintah pusat atau masyarakat daftar BPJS Mandiri. Seperti itu. Jadi fiturnya ada di dalam itu ya. Dan gampang ya, nggak susah ya. Tinggal klik, ikuti petunjuknya biasanya. Pastikan ada akses internet. Akses internet. Ada pakai data. Atau numpang wifi tetangga. Boleh juga Pak. Ada akses internet aja Bang ya. Jadi Bang, pesan untuk masyarakat ini terkait keaktifan JKN khususnya dalam persyaratan pembuatan SIM Bang. Mungkin ada yang ingin disampaikan. Oke, makasih baik. Untuk masyarakat yang pertama, kami mohon bantuannya jangan dulu menilai sisi negatifnya. Ya, pemerintah ini disampaikan di awal itu sudah sangat peduli dengan masyarakat. Ya, di satu sisi pengennya pemerintah memastikan seluruh penduduk itu terdaftar dalam program JKN. Sisi lain, kalau sudah terdaftar, BPJS-nya aktif nggak nih? Kalau tidak aktif, ayo dong, ya. Yang ada tunggak BPJS Mandiri, ayo dong selesaikan seperti itu. Karena iuran yang kita bayarkan itu sangat berarti ketika ada warga atau keluarga kita yang lagi dirawat di rumah sakit. Itu tujuannya sebenarnya. Itu tujuannya. Closing statement Bang, terkait mungkin untuk secara umumnya layanan BPJS Kesehatan, apa yang ingin disampaikan ke Tribuners? Oke, untuk Tribuners, sebelumnya kami ucapkan banyak terima kasih ya, terutama untuk wilayah Kota Bengkulu dan lain hal ya di Provinsi Bengkulu lah ya. Semua alhamdulillah kalau kita lihat data itu sudah di angka 99% lah sudah terdaftar dalam program JKN. Kalau tingkat keaktifan peserta di Provinsi Bengkulu ini itu di angka 80%. Ya, ada 20% nih seprovinsi Bengkulu yang BPJS-nya tidak aktif. Kalau lihat data provinsi, kalau lihat per kabupaten itu beda lagi. Macam-macam itu pesertanya Bang. Iya. Yang nggak aktif ini. Iya, macam-macam itu. Ada yang dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, mungkin dia sudah bekerja di perusahaan, tapi sudah tidak bekerja lagi di perusahaan. Itu seperti itu. Pesannya? Pesannya untuk masyarakat, menunggak jangan gitu. Apa ya?
Jangan menunggak. Jangan menunggak. Intinya iuran yang Bapak Ibu bayarkan itu sangat berarti lah untuk masyarakat yang lagi membutuhkan terbaring di rumah sakit sekarang. Gitu. Baik, Tribuners, itu tadi bincang kita bersama Bang Riko Hanggara, Kabak Kepesertaan di kantor BPJS Kesehatan Cabang Bengkulu. Semoga tema kita yang mengangkat tentang implementasi Peraturan Polisi Nomor 2 Tahun 2023 tentang SIM ini bisa berguna bagi Tribuners. Jangan khawatir bagi masyarakat Bengkulu ketika ingin memperpanjang SIM, kalau memang nggak aktif JKI-nya, gampang bisa diaktifkan langsung walaupun belum dibayar tadi ya Bang. Kalau sudah ada niat itu bisa langsung memperpanjang SIM bisa lewat program rehab. Baik Tribuner, dan satu lagi pesan dari Bang Hanggara tadi jangan sampai menunggak karena kita nggak tahu kapan musibah ya, kapan sakit itu datang. Saya Yunike Carolina selaku host pamit undur diri. Sampai ketemu dalam program Bincang Tribun selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.